Indonesia Suara Pramesta Kartika dengan NIM 11056262037 dari Universitas Negeri Jakarta Prodi PGPAUD 2020. Kali ini saya akan mempresentasikan tokoh atau ahli dalam pembelajaran matematika, yaitu George Polya. George Polya adalah bapak pemecah masalah. Siapakah George Polya? George Polya merupakan seorang matematikawan yang berasal dari Hongaria yang merupakan profesor matematika dari tahun 1914 hingga 1940. Dan dari 1940 hingga 1953, beliau berkuliah di Universitas Stanford. Beliau membuat kontribusi mendasar untuk kombinatorik, teori bilangan, analisis numerik, dan teori probabilitas. Beliau juga terkenal karena karyanya dalam heuristik dan pendidikan matematika. Beliau telah digambarkan sebagai salah satu The Mars. Beliau lahir di Budapest, Hungaria pada tanggal 13 Desember 1887. Ayah beliau bernama Jakob Polya dan ibu beliau bernama Anna Daus, yang berdarah Yahudi dan telah memasuki agama Katolik Roma. Lalu beliau menikah dengan Stella Vera Weber pada tahun 1981 dan memiliki 6 orang putri. Begitu banyak prestasi dan karya-karya yang telah beliau berikan untuk dunia matematika. Salah satunya adalah penyelesaian masalah atau problem solving. Tahapan untuk menyelesaikan masalah menurut ringkasan buku How to Solve It yaitu ada 4. Yang pertama, memahami masalah atau problem. Yang kedua, menyusun rencana. Yang ketiga, melaksanakan rencana. Yang keempat, menengok ke belakang. Dari keempat tahap ini lebih dikenal dengan see, plan, do, dan check. Menurut Polya, pemecahan masalah sendiri itu sebagai suatu usaha mencari jalan keluar dari suatu kesulitan, guna mencapai suatu tujuan yang tidak begitu segera dicapai.
Dengan demikian, masalah yang sering timbul dalam belajar matematika dapat diatasi ketika seseorang siswa telah memiliki kemampuan dalam memecahkan masalahnya. Menurut Polya, tahun 1985, beliau mengajukan 4 tahapan penyelesaian masalah, yaitu memahami masalah, merencanakan penyelesaian, menyelesaikan masalah, dan melakukan pengecekan kembali. Yang pertama adalah memahami masalah atau pemahaman dalam masalahnya dengan cara membaca soal dan memahaminya sehingga percaya diri dan yakin untuk menjawab dengan benar pertanyaan tersebut. Yang kedua adalah merencanakan penyelesaian. Langkah ini meliputi identifikasi masalah dan kemudian mencari cara yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Lalu yang ketiga adalah melaksanakan masalah atau menyelesaikan masalah. Pada langkah ini ditekankan pelaksanaan rencana penyelesaian dengan memeriksa setiap langkah apakah sudah benar atau belum dan membuktikan serta melaksanakan sesuai dengan rencana yang dibuat. Lalu yang terakhir adalah melakukan pengecekan kembali. Memeriksa kembali hasil jawaban yang telah didapat merupakan salah satu langkah yang dilakukan dengan memeriksa kebenaran jawaban yang dicari dengan cara lain dan dapat jawaban atau cara tersebut digunakan untuk soal-soal lain. Selanjutnya adalah cara-cara atau syarat untuk memecahkan masalah dengan perencanaan. Yaitu ada 3 cara. Pertama, kita harus merumuskan tujuan permasalahannya terlebih dahulu. Lalu yang kedua adalah kita memerlukan prasyarat atau apa yang dibutuhkan dan apa yang ditanyakan pada masalah tersebut. Lalu yang ketiga adalah mengajarkan pemecahan masalah untuk menyelesaikan masalah seperti rumus-rumus pada matematika. Selanjutnya, penerapan masalah dalam matematika menurut Jos Polya. Beliau menemukan 4 cara. Yang pertama adalah pemahaman pada masalah. Atau identifikasi tujuan. Ini sama dengan membaca atau memahami soal sehingga kita dapat mengetahui apa yang dicari pada masalah tersebut. Yang kedua adalah membuat rencana pemecahan masalah. Di sini kita mencari hubungan antara informasi yang diberikan pada soal dan yang tidak diberikan atau tidak diketahui di dalam soal. Hal ini untuk memudahkan kita dalam menghitung variabel yang dicari. Selanjutnya adalah melaksanakan rencana. Di sini kita memeriksa setiap langkah dalam rencana kita dan menuliskannya secara detail untuk mengerjakan atau menyelesaikan masalah tersebut. Yang terakhir adalah melihat ulang atau melihat kembali hasil jawaban. Pada saat guru menggunakan strategi ini, sebaiknya ditekankan bahwa penggunaan objek yang dicontohkan dapat diganti dengan satu model yang lebih sederhana, seperti membuat gambar atau diagram, menentukan pola, membuat tabel,
memperhatikan semua kemungkinan secara sistematik, tebak dan periksa, strategi kerja mundur, atau menggunakan kalimat terbuka. Salah satu contoh soal penyelesaian masalah dalam matematika menurut teori Polya adalah sebagai berikut. Sinta dan Dimas berencana untuk makan di warung Bu Sally. Setelah makan, mereka berencana langsung pergi ke lapangan sepak bola. Latihan sepak bola dimulai pada pukul 10. Dimas memerlukan waktu 3/4 jam untuk menjemput Sinta dan pergi ke warung Bu Sally yang berdekatan dengan lapangan sepak bola. Untuk makan dan berjalan ke lokasi lapangan memerlukan waktu 1/4 jam. Mereka ingin tiba di lokasi lapangan 15 menit sebelum dimulai latihan. Pukul berapakah seharusnya berangkat dari rumahnya? Langkah-langkah penyelesaian masalahnya adalah yang pertama pemahaman pada masalah, yaitu di sini kita mencari apa yang diketahui di dalam soal dan apa yang ditanya di dalam soal. Seperti dari soal tadi kita mengetahui bahwa latihan sepak bola terjadi pada pukul 10. Lalu waktu menjemput Sinta membutuhkan 3/4 jam. Lalu waktu makan dan untuk berjalan ke lapangan membutuhkan 1/4 jam. Kemudian mereka berencana tiba di lapangan 15 menit sebelum latihan dimulai. Pukul berapakah seharusnya mereka berangkat dari rumahnya? Selanjutnya adalah membuat rencana penyelesaian masalah. Bekerja mundur salah satu langkah penyelesaian masalah atau pemecahan masalah yang efektif dan efisien seperti di dalam soal ini. Mulai dari pukul 10 berarti kemudian dikurang 15 menit. Dikurangi lagi 1/4 jam dan dikurangi lagi 3/4 jam. Yang selanjutnya adalah melaksanakan rencana. Dengan memperhatikan rencana pemecahan masalah yang telah dibuat, maka dapat dihitung sebagai berikut. Tiba pada pukul 10. Lalu dikurang 15 menit sama dengan 9/45. Kemudian dikurang lagi waktu untuk makan dan berjalan ke lapangan, yaitu 1 jam 15 menit. Jadi total pukul 8/30 menit. Kemudian dikurang lagi untuk menjemput Sinta dan berjalan ke warung Bu Sally selama 45 menit. Jadi keberangkatan mereka dari rumah adalah pukul 7/45 menit. Yang terakhir adalah melihat kembali. Dengan memeriksa kembali setelah mendapatkan hasilnya, maka dapat dicek kembali hasil dari jawaban tersebut dengan menyesuaikan kebenarannya. Mulai berangkat pukul 7.45, kemudian ditambah 3/4 jam, sama dengan pukul 8/30 menit. Selanjutnya ditambah 1/4 jam atau 1 jam lewat 15 menit, sama dengan menjadi pukul 9/45 menit. Hal ini menunjukkan bahwa jawaban yang telah didapat adalah benar.
Sebelum menutup presentasi kali ini, saya akan menampilkan sebuah video.
Berikut penjelasan dari video yang saya sudah tampilkan. Di dalam video tersebut sudah tergambarkan atau terjabarkan dengan jelas 4 tahapan yang sudah Polya temukan, yaitu pemahaman masalah, penemuan perencanaan, melakukan perencanaan, dan melakukan pengecekan kembali hasil jawaban. Dengan itu dapat saya simpulkan bahwa kita akan menggunakan kombinasi teknik pembelajaran matematika yang dapat menyelesaikan masalah dengan 4 tahapan agar setiap kemampuan pemecahan masalah matematis dapat dikategorikan menjadi 2, yaitu tinggi dan sedang. Lalu kita juga dapat mengukur kemampuan peserta atau anak dalam memenuhi seluruh indikator pemecahan masalah berdasarkan teori Polya, yaitu 4 tahapan tersebut. Serta siswa dapat mengikuti pelajaran secara optimal menggunakan 4 tahapan tersebut. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.